wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kupnet. Saya Andi Mangara. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang Kupnet. Dan hari ini sangat istimewa ya. Tamu kita luar biasa ya. Tidak asing lagi, dan kalau kamera mengarah ke sana pasti beliau, Prof. Hamid Awaludin. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Baik. Udah lama nggak ke Makassar? Oh iya, selama COVID saya lebih banyak tinggal di luar ya. Kali ini agak lebih ini ya, lebih longgar kita ya. Sedikit. Saya sudah 3 hari di Makassar. Sudah Makassar. Dan bersama kawan saya Pak Pahir Halim ya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Apa kabar Pak Pahir? Alhamdulillah. Ya, baik. Nah ini ada setiap kali hadir persoalan bangsa, tulisan Pak Prof ini Ya. selalu menjadi kompas buat kita. Baru-baru ini masyarakat ribut dan terbelah ya. Ada yang ingin mengamputasi konstitusi, ada yang loyal terhadap konstitusi. Kemudian tulisan beliau hadir bahwa mengakali demokrasi dengan jalan bagaimana konstitusi dibelok-belokkan. Nah, saya kira sahabat Kupnet ini kita perlu mendengarkan langsung ini pemikiran beliau, mengapa sampai beliau ini tertantang menuliskan ini di Kompas Online ya. Ya. Wah, saya nunggu di Kompas ini harian kita ada, ternyata sahabat kita Pak Arnold saya udah baca di Kompas Online ini. Gimana itu? Pertama, kalau saya lempar di kompas.com, saat itu juga disebarkan dan bisa dipindah-pindahkan dengan cepat. Oh, jadi cepat dan Cepat sekali. masif ya? Nah, kedua, kenapa saya tulis itu? Ya. Saya pikir sudah tiba saatnya saya itu mengemukakan bahwa di Republik kita ini terjadi kesesatan berpikir secara asasi. Kesesatan Berpikir secara asasi. Apa maksudnya itu? Gini, ini kan cara berpikirnya sesat. Ya. Perpanjang pemilu, ya, Ya. tunda pemilu karena stagnasi ekonomi. Oke, alasan ekonomi. Sesat berpikirnya adalah justru ekonomi akan mengalami stagnasi kalau menunda pemilu. Karena para pengusaha sebagai penggerak ekonomi bangsa itu akan berprinsip wait and see, tunggu dan kita lihat, ya kan? Itu. Ya berarti sesat berpikirnya ini kalau alasan ekonomi yang dipakai, sangat sesat, ya kan? Yang kedua, kalau masalah pandemi alasannya sekali lagi sesat pikirnya, ya. Ketika puncak pandemi COVID-19, bukan Omikron ya, tapi Delta yang mematikan. Oke. Kok tidak ada yang mau berpikir tunda pemilu kada? Semua berlomba-lomba jalankan pemilu kada dan itu dilaksanakan. Nanti ini menjelang baru dia berpikir itu ya. Ya. Tapi tiba pada saat pemilihan DPR, Ya. kabupaten, kota, provinsi, dan pusat serta pemilihan presiden, alasannya COVID dan ekonomi. Kan sesat cara berpikirnya kan? Itulah sebabnya mengapa saya kasih judul Akali Demokrasi Peralat Konstitusi. Karena untuk menunda pemilihan umum, ya, terutama pemilihan presiden, kan harus dengan konstitusi. Ya. Harus ada amandemen kan? Ya. Apa seurgen itu kita harus mengamandemen konstitusi di mana semua tahapan pemilu sudah terlaksana dengan baik. Apalagi yang kita mau wacanakan di sini kan? Nah, kedua, demokrasi itu sesungguhnya 2 elemen pokoknya. Elemen pokok pertama bahwa memberi kesempatan kepada siapapun juga untuk berpartisipasi dalam politik secara reguler, berkala. Itulah sebabnya orang seperti Robert Dahl mengatakan tidak ada demokrasi kalau tidak ada pemilu yang dilaksanakan dengan waktu yang tepat secara terus-menerus kan? Ya. Karena hanya dengan mekanisme pemilu itu ada sirkulasi
Di mana-mana kalau tidak ada sirkulasi terjadi penyumbatan kan? Iya. Nah, menunda pemilu berarti membuka peluang tertutupnya sirkulasi tepat waktu. Itu di situ masalahnya itu demokrasi ya. Kedua, karena ada sirkulasi secara rutin, maka dalam demokrasi tidak dikenal adanya kultus individu. Oh, beliau berhasil, beliau sukses. Oke, satu hal. Tapi tidak berarti bahwa itu menjadi alasan untuk memilih terus-menerus. Jadi pemimpin yang superhero itu enggak. Tidak ada pemimpin ya. Coba ya. Ketika Soeharto berkuasa, seluruh bangsa Indonesia Bapak pembangunan. Bahkan masuk tahap MPR. Bapak karena dianggap sukses dalam pembangunan infrastruktur kan? Tapi ini Prof agak berbeda. Karena kelihatannya ada 3 komponen penentu bangsa ini itu cenderung sepakat. Negara cenderung membenarkan, politisi cenderung membenarkan, dan juga intelektual sebahagia. Itulah yang saya katakan, kesesatan berpikir secara asasi. Ya, karena semua mau menyatu ya, dengan asumsi yang sama. Sukses karena itu dia harus diperpanjang. Itu kan namanya kultus individu. Demokrasi tidak mengenal kultus individu. Karena kunci demokrasi itu ada pada 2 ya, sekali lagi. Pilihan bebas. Ya. Kemudian adanya sirkulasi tepat waktu. Agenda 5 tahunan itu. Agenda 5 tahunan kan? Ya. Tanpa sirkulasi tidak ada demokrasi. Tidak ada demokrasi. Ya kan? Ya. Nah, coba lihat ya Soeharto. Semua kan tepuk tangan Bapak pembangunan. Karena itu perpanjang Ya, masa jabatannya Ya. tanpa batas kan? Akibatnya apa? Ya. Akibatnya apa? Saya mau tanya Anda. Ya kan? Ya, betul. Coba. Ada tulisan Pak Prof, apapun motifnya, jika terjadi perpanjangan melebihi apa yang ditetapkan oleh konstitusi, maka itu mengarah ke diktator. Pasti diktator. Pasti diktator. Otoritarian. Dan itu yang kita Akan terjadi tiran absolut. Tirani absolut. Karena dia sudah melegitimasi dirinya, apapun saya lakukan ini sesuai konstitusi. Karena itu saya katakan, semua orang yang mau memperpanjang masa jabatannya itu memperalat konstitusi. Karena dia melindungi dirinya dengan asumsi konstitusi kan. Coba kan, caranya orang memperpanjang kekuasaan ada 2 polanya. Ya. Kita pakai polanya Putin dan Marcos. Vladimir Putin. Ya, Vladimir Putin itu presiden tahun 2000 sampai 2008. Ya. Konstitusi melarang dia maju lebih dari 2 kali kan? Konstitusi nih. Ya. Karena itu 2008 dia tidak maju. Dia serahkan kepada Perdana Menterinya namanya Medvedev. Lalu dia mengganti Medvedev jadi Perdana Menteri kan? Dia bilang saya taat konstitusi, betul. Karena dia tidak maju setelah 2 periode kan? Ya. Tapi pada periode Medvedev dia ganti konstitusi. Boleh lebih dari 2 kali. 2012 dia terpilih lagi. Ya kan? Nah, pada tahun 2000 dia ubah lagi konstitusi kan? Bahwa presiden Rusia bukan 4 tahun per periode tapi 6 tahun. Lalu dia katakan boleh 4 periode. Berarti Putin sampai 24 tahun kemudian sah secara konstitusional menjadi presiden. Ya. Karena ada dalam konstitusi. Nah, Logika. secara konstitusi ya. Dalam konstitusi. Tapi secara moral demokrasi apa? Ya. Ya kan? Ya. Kan dia membenarkan dirinya dengan konstitusi, artinya Ya. dia peralat konstitusi untuk syahwat kekuasaan. Ya Pak? Mengapa elit kita itu tidak belajar dari apa yang Pak Prof katakan bahwa ini terjadi di Rusia dan ini kita tidak hindari, ini harus dihindari. Pertama, kepentingan politik suku. Kedua, level kecerdasan memahami tanda-tanda zaman. Ya kan? Sign of the time tanda zaman itu ya. Ya, tanda-tanda zaman itu membutuhkan level kecerdasan tertentu untuk memahaminya. Apa tanda-tanda zaman dalam politik? Oke. Rakyat mengatakan ikuti saja garis reformasi yang tertuang dalam reformasi. Jangan utak-atik. Kan begitu kan? Iya. Tapi politisi kita karena level kecerdasan kurang memadai, maka bolehlah ditafsirkan macam-macam kan? Iya. Yang penting sesuai konstitusi. Nah, itu. Menurut persepsi mereka. Iya. Tapi aspirasi rakyat kan tidak. Ya, betul. Iya kan? Itu semua tanda-tanda zaman.
Tapi Prof, bagaimana pandangan Prof ini tentang Luhut ketika dia mencoba mengklaim bahwa ada 110 juta warga yang cenderung setuju untuk perbaikan ekonomi didahulukan? Oh, saya setuju Setuju. bahwa perbaikan didahulukan, tapi Ya, jangan salah, ya, ya, ya. jangan dikaitkan dengan persoalan penundaan pemilu. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang Jadi berbeda. perbaikan ekonomi satu sisi, Ya. pemilu tetap sesuai dengan Saya kasih contoh Anda ya. Ya, ya, Kan orang-orang yang menyetujui penundaan pemilu itu mengatakan, ya. coba lihat Filipina katanya. ya. Karena demokrasinya terbuka, ekonominya terpuruk. Ya, 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 ya. Oke ya, setuju ya, setuju ya. Ya, ya, ya. Tapi jangan bandingkan sekarang dong. Bandingkan ketika Marcos menjadi penguasa otoriter. Mana lebih buruk ekonomi Filipina waktu zamannya Marcos yang otoriter dengan ekonomi Filipina sekarang? Saya mau tanya. Ya, 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 ya. Ya kan? Ya, betul, betul. Logika yang sama saya pakai Ya, dengan negara yang selalu dikatakan Filipina hancur ekonominya karena mengutamakan politik demokrasi. Tidak benar. Tidak benar, tidak benar. Bandingkan ketika Marcos menjadi pemimpin di bawah kepemimpinan otoriter. Otoriter, betul. Bagaimana penampilan ekonomi Filipina? Betul. Bandingkan ketika Filipina sudah menjadi demokrasi. Ya. Duterte, Duterte. Ya, lebih bagus Lebih bagus. ekonominya. Ya. Ya, kenapa? Kenapa ekonomi cenderung lebih bagus kalau demokrasi? Karena hanya demokrasilah menghilangkan monopoli. Mana ada perbaikan ekonomi kalau ada monopoli? Ya, ya, ya. Contohnya sekarang kan, hiruk pikuk minyak goreng. Ini yang saya mau tanya ke Pak. Iya kan? Sekalian terkait dengan topik kita ya. Ini rakyat seolah-olah hidup seperti di Sisilia begitu. Ini dengan kata-kata mafia minyak goreng, mafia pertanahan begitu. Saya Semua itu adalah monopoli ya. ya pastilah ada monopoli di dalamnya, ya kan? Nah, sudah terbukti kan? Ya, 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 ya. Minyak goreng kan baru beberapa hari kan seluruh Nusantara hiruk pikuk Ya. hanya minyak goreng, Ya. ya kan? Lalu Ibu Mega dibully kan? Ya, ya, betul. Padahal maksudnya Ibu Ya, Mega ya. itu, Ya. wahai bangsaku, terutama ibu-ibu, Ya. mari lawan kartel Ya. minyak goreng. Ya. Caranya ubah pola masakmu. Ya, ya. Jangan lagi menggoreng, tapi kukus, bakar, rebus, baru dia tambah. Ya. Kalau saya disuruh antri moh, maksudnya dia itu, Ya, ya, ya. ya, wahai ibu-ibu bangsaku, Ya, ya. boikot itu kartel minyak goreng. Ya. Itu pesan di balik Itu ya. pesan, tapi orang kan terlanjur memaki-maki beliau kan, Iya, itu yang tidak paham artinya. Tidak paham artinya. Itu bisa dipelintir, itu bisa gaya komunikasi Ibu Mega yang Menurut saya, orang mengambil kesimpulan terlampau cepat, terlalu dini ya. terlampau dini mengambil, jumping into conclusion. Atau momentumnya mungkin kurang tepat juga, Bro. Nah, Ketika orang lagi momentumnya. justru momentumnya. Pas ya. Wahai bangsaku, terutama Iya. ibu-ibu, boikot itu Ya, kartel ya, minyak ya, goreng. ya, ya. Caranya Jangan ubah pola masak, cara masak. Jangan menggoreng, tapi rebus dan membakar. Ya kan? Ini mungkin sama dengan statement Joe Biden yang akhirnya bikinin bahwa Putin tidak layak terus berkuasa. Ini diterjemahkan seolah-olah Amerika ingin mengintervensi dan kemudian stafnya ini repot untuk kembali menerjemahkan. Ya begini, hubungan Amerika dengan Rusia, terutama belakangan ini, karena itu diawali dengan asumsi Putin intervensi pemilihan Amerika kan? Nah, kebetulan yang naik ini lawannya Trump. ya. Jadi sejak itu penafsiran politik antar hubungan kedua negara lihat. Itu. Coba lihat dalam konteks itu kan. Nah, episode keduanya mempertajam ini adalah episode invasi Rusia ke Ukraina, di mana Biden, kepemimpinan Biden bersama negara-negara Eropa Barat anti invasi. Nah, itulah. Jadi mudah sekali menggoreng itu setiap ucapan. Ya, ya, ya. Ya kan? Kalau persoalan NATO itu, Bro, gimana itu? Sebenarnya NATO itu begini. Ya, ya, ya. NATO itu adalah simbol institusi perang dingin. Ya. Ingat ya,
ketika perang dingin itu hitungannya gini, perang dingin itu mulai sejak kemerdekaan, sejak perang dunia kedua berakhir kan? Zaman Brezhnev itu sebelumnya. Oh sebelumnya dong. Ya. Jadi sejak tahun 45 perang dunia selesai, Ya. muncul perang namanya perang dingin. Cold War. Ya, konflik tapi tidak berperang, Ya. makanya disebut perang dingin. Ditandai oleh dua kekuatan, Uni Soviet sebagai blok yang bernama Timur Ya. Ya. dan Amerika sebagai blok Barat. Masing-masing ini memiliki institusi militer. Ya. Satu Pakta Warsawa Komunis, Ya. satu NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ya. Jadi kedua inilah yang bersaing secara militer. Ya. Kalau ini membangun pangkalan militer di negara X, maka ini juga melakukan. Nah, perang dingin selesai kan? Bubar Uni Soviet. Ah, sejumlah negara mantan Uni Soviet yang merdeka gabung ke NATO. Tamparan buat Rusia, Iya, 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 iya. ya kan? Tamparan. Nah, kenapa Rusia sangat sensitif kalau Ukraina masuk ke NATO? Ya, ya, ya. Kenapa dia tidak marah misalnya Latvia? Ya. Padahal itu kan juga pernah menjadi Uni Soviet kan? Ya, betul. Karena secara geografis dia berbatasan langsung dengan Ukraina. Kalau Ukraina masuk NATO, maka menurut pasal 5 Anggaran Dasar NATO, NATO berkewajiban melindungi Ukraina secara secara militer. Nah, konsep perlindungan secara militer mungkin dia tanam rudal di situ. Ya, ya. Persepsi Rusia Ya. ini ancaman buat Ancaman. saya. Ya, ya, ya. Nah, itulah. Ya, ya. Sederhana rumusnya itu. Yang kedua, bahwa Ukraina itu masih banyak orang keturunan Rusia dan berbahasa Rusia. Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa dia ganggu Ukraina. Katanya melindungi, Ya, ya, ya. melindungi bangsanya sendiri yang menurut hukum internasional Ya. itu sah. Sebuah negara Ya, ya, ya. ya menggunakan kekerasan terhadap negara lain dengan alasan melindungi warganya, Ya, ya, ya. itu sah Sah, sah. secara hukum. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Nah, alasannya ini dia pakai padahal dia lupa ya bahwa keturunan Rusia yang ada di Ukraina itu sudah menjadi warga negara Ukraina, Iya, iya. tapi dibagikan kartu penduduk Rusia. Hmm. Nah, itu. Nah, kedua, ini menarik ya. Alasannya dia invasi. Oh, saya diundang. Ya, oleh Yang memang menurut hukum internasional, intervensi sebuah negara masuk ke negara lain boleh kalau ada undangan. Undangan ya. Nah, dia bilang saya diundang oleh dua negara. dua negara ya. Dia lupa Ya. negara yang dia maksud itu adalah Provinsi. provinsi Ukraina ya yang memberontak. Iya. Yang boleh mengundang adalah pemerintah yang sah, Ya, ya, ya. bukan pemberontak. Bukan pemberontak. Kalau pemberontak yang mengundang Anda, kumpul 40 orang, Anda memberontak kemudian mengundang Amerika masuk, Iya. sah kan? Iya. Nah, itu. Jadi ini tanpa undangan dia. Ya, ya, ya. Tapi saya pikir kepentingan utamanya memang itu persoalan NATO. Kenapa itu? NATO. Ya, Nah, sekarang kan Anda bertanya ini, ya, ya. Ukraina sudah mengatakan dia tidak berminat lagi masuk NATO. Ya. Ya, 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 ya. Tapi kenapa Rusia masih di situ? Ya, 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 ya. Ya kan? Kenapa Ya, ya. Rusia? Masih? Ya, tentu Rusia hitung-hitungannya kasih saja jaminan dong, kita lihat. Jaminan. Bisa jadi ini buah bibir, Ya. ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, sampai kapan ini ketegangan? Skenario-nya banyak. Skenario pertama, bisa saja Rusia menggunakan pola Afghanistan. Pada tahun 79 Rusia invasi Afghanistan dan tinggal di situ 10 tahun. Ya, 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 ya. Melahirkan mujahidin kan, Ya, ya. lalu melahirkan Taliban sekarang kan. Nah, pola kedua, dia berada di sana sampai turun Zelensky, presidennya Ukraina. Karena ini yang dianggap musuh berat kan, Ya. yang rewel ini, ya kan? Ya, ya. Kalau Anda tanya pilihan satu dan dua yang mana, saya pilih yang kedua kira-kira. Karena kalau dia tinggal 10 tahun, ongkosnya mahal, Mahal ya. mahal sekali dan menimbulkan ketegangan. Oke, oke. Ya, sekarang sudah diboikot di mana-mana kan? Kolaps, sudah mulai kolaps ekonomi ini Rusia. Tapi ini Prof, ini media hampir beberapa hari ini itu cenderung mencoba mencari posisi Indonesia. G20. Ya selalu begitu. Diundang Rusia, lalu kemudian mengamuk Biden.
Ya. Kira-kira bagaimana sikap Indonesia pas? Biden dan Australia. Ya, Begini, ya, ya. sebagai tuan rumah, Tuan rumah. ya, itu tidak punya pilihan mengundang atau tidak karena dia anggota. Apa dasarnya? Dia anggota. Tidak menjadi pertimbangan sebagai negara agresor. Kenapa? Boleh saja, boleh saja. Tapi nanti kan Rusia mengatakan loh, saya kan anggota. Apa dasar Anda tidak mengundang saya? Ya, ya. Bagaimana menerjemahkan politik bebas Ya. aktif itu Bebas dalam aktif itu. G20? Persis. Oke. Ya, toh? Ya, ya, ya. Nah, kalau saya Indonesia, saya gunakan jalur diplomasi saya, Ya. mengatakan ada baiknya kalau bisa Ya, ya, ya. Bapak Tuan Presiden Putin, Ya. ini begini situasi, mungkin ada baiknya tidak usah hadir. Ya. Ya, ya. Jadi diundang, Itu- tapi jangan datang. Ya, Kira-kira. ini diplomasi. Iya, diplomasi. Ya, Ya. Ini Pak lari kemana-mana kita. Ini mungkin waktu kita terbatas, ini mungkin yang terakhir ya. Bagaimana rakyat memahami ini, Pak? Politik punya dua panggung, panggung depan, panggung belakang. Elitnya bicara bahwa sangat tidak mungkin dia mengkhianati konstitusi, tetapi di belakang ini orang panggung belakangnya bergerak terus. Nah, disitulah kewajiban Anda semua. Ya, ya, ya. Pers, Ya, ya. Anda, ya sadarkan masyarakat, jangan pilih orang yang tidak punya konsistensi. Ya, ya. Pers, NGO, NGO. masyarakat, Iya. kampus ini Kan semua. hukuman terberat bagi seorang politisi ketika hari pemilihan rakyat berpaling dari dia, termasuk berpaling dari partainya. Ya hukum dia dalam pemilu. Ya, ya, ya. Hukum aja dalam sanksi, pemilu. sanksi sosial ya. Sanksi politik, Sanksi politik. jangan pilih. Oh. Ya kan? Kan sederhana. Ya, ya, ya. Jangan pilih. Itu pesannya ya. Ya, temanya, ya ini orang tidak konsisten. Ya. Jadi Bagaimana mau dipercaya menjadi pemimpin? rakyat harus punya kesadaran yang tinggi, jangan memilih orang yang tidak punya konsistensi. Konsistensi. Yang orang bilang terorisme konstitusi. Baik Pak Prof, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada sahabat Goognet terkait dengan topik kita pada sore hari ini yang kemana-mana tetap fokus pada kita ini loyal pada konstitusi, gimana? Pertama, tidak usah lagi lah ada ide memperpanjang masa jabatan itu. Kan kita ini reformasi melawan kekuasaan 32 tahun kan. Ya, ya, ya. Ya, salah satu buah reformasi itu yakni adanya pemilihan umum secara berkala. Ya, 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 ya. Ya, teratur sekali 5 tahun. Ya. Cobalah jangan lagi utak-atik ini, ya. Tuh. Yang kedua, cobalah jangan lagi ada kultus individu dalam demokrasi itu. Oh, Bapak ini jago karena itu begini ya. Semua berakhir jelek. Lihat Soeharto. Ya, ya, ya. Saya kasih contoh ya. Ya. Contoh nih. Ya. Ketika Roosevelt memimpin Amerika tahun 30-an, dia memimpin Amerika keluar dari depresi ekonomi. Ya, ya, ya. Pahlawan diagungkan. Bah, 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 bah. Ya, waktu itu konstitusi masih bisa memilih dia kesekian kalinya. Rakyat Amerika mengatakan, no. Demi kebaikan beliau, Ya, 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 ya. dia masih bisa terpilih loh. Tapi para wakil rakyat di Senat, Ya, ya. demi beliau, Ya, ya. jangan lagi. Ya, ya, ya. Kita batasi deh, Ya. cukup 2 periode. Setelah Ya. 4 kali itu ya. Ya, Setelah 4 kali. ya. itu, Mas. Kemudian tolong ya, kita kan demokrasi, artinya sebuah mekanisme, sebuah sistem yang membuka peluang siapa saja. Kalau ada kultus individu, kita hianati ini esensi demokrasi yang membuka peluang kepada siapapun. Nah, itu. Ya. Cobalah kita mencontoh. Terakhir saya ingin katakan, Ya. ketika tahun 94 Nelson Mandela puncak dikagumi dunia, bukan Afrika Selatan, Betul, betul. dunia. Dunia. Toh? Ya, ya, ya. Konstitusi masih membolehkan. Ya. Rakyat mendesak, kita masih membutuhkan kaum Mandela memimpin kami. Betul, betul. Mandela saya mengatakan, waktu saya sudah sampai di sini. Beri kesempatan kalian yang lain. Karena kalau saya ada terus yang lain tidak bisa muncul. Itu negarawan murni Ya. luar biasa. Ya, Ya. ya, 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 ya. Karena itu secara sadar saya mendeklarasikan diri tidak mau lagi jadi presiden. Hasilnya apa? Betul, betul, betul. True legend dan abadi.
kelebihannya. Luar biasa. Karena dia menutup peluangnya untuk bersalah. Ya, 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 ya. Artinya ini orang Betul. sadar dirinya bahwa dia manusia biasa, kemungkinan dia bisa melakukan kesalahan lagi. Dia sadar ketika rakyatnya puncak mencintainya, dia mengatakan berikan kepada yang lain. Bayangan saya terhadap pemimpin bangsa ini sama dengan Nelson Mandela. Ini closing statement yang luar biasa indahnya. Jadi saya tidak perlu tambahkan nanti makin rusak. Saya Andi Mangara dan Pak Prof Hamid Amarudin juga Pak Pahit Halim mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat Kupnet. Kita akan bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.